Kalau menurut saya soal ilmu dengan guru itu tidak bisa dipisahkan. Karena bagaimanapun ilmu itu harus sistemnya adalah mutawatir. Mutawatir. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wa syukru ala ni'millah, la hawla wa la quwwata illa billah, amma ba'd. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Hasantukum bil hayyil qayyimul ladzi la yamutu abada. Wa ta'fatu ankum su'abi alfi la hawla wa la quwwata illa billahil aliyyil azim, amma ba'd. Sahabat-sahabat semua yang saya hormati, pada kesempatan kali ini kita dari jajaran pimpinan anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Bati Alit ingin memberikan sumbangsihnya dalam kegiatan podcast, ya bahasanya tidak podcast lah, jagung bareng ya, seperti itu, ngopi bareng ngalor ngidul ya. Ya. Tapi setidaknya lebih baiknya kita awali dengan mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada kesempatan kali ini kita masih diberikan kesempatan, utama kesempatan untuk bisa bertemu kembali dengan bulan yang suci, bulan Ramadan. Kita bisa melaksanakan untuk meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala melalui amalan-amalan yang baik tentunya. Semoga kita bisa memaksimalkan bulan yang suci ini dengan kegiatan-kegiatan yang positif. Kedua kalinya sholawat ma'asalam kita harapkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Semoga kita semua di yaumul kiamat nanti mendapatkan syafaatnya, terutama syafaat. Sahabat-sahabat sekalian, perlu saya sampaikan pada kesempatan kali ini dalam acara jagung bareng, ngopi bareng, datang di sini isinya teh juga ada, jadi ya, teh bareng, ngopi bareng. Yang penting adalah isinya jagung bareng, meraketkan, ya, mengeratkan silaturahmi kita, karena notabene dari saya sendiri juga apa bahasanya mantan, tapi sekarang dipakai katanya di pembina gitu. Kemudian dongkol ya. Kalau sahabat Mukodas ini dulu di jajaran saya waktu itu ketua bidang kaderisasi, sekarang aktif di jajaran kebanseran. Kemudian sahabat Mufid ini sekjen saya, dulu aktif di sekjen, sekarang di kaderisasi. Kita tetap khidmah di Ansor agar lebih maju. Sahabat-sahabat semua, jagung kali ini saya akan memulai dari hal mungkin yang remeh-temeh tapi nanti mengalir, mungkin sampai yang tidak remeh-temeh ya saya tidak tahu. Saya awali dari remeh-temeh berkaitan dengan tolabul ilmi. Karena kenapa saya sampaikan tolabul ilmi, karena segala sesuatu ini berawal dari dasarnya, dan dasarnya adalah kita menuntut ilmu. Mungkin saya mulai dari sahabat yang dekat dengan saya ini, sahabat Mukodas, meskipun dia sahabat tetapi sebenarnya dia sosoknya adalah seorang kiai. Mungkin sahabat Mukodas bisa menjelaskan bagaimana hukum sampai dengan hikmah kita harus menuntut ilmu, tolabul ilmi. Meskipun situ dijelaskan tolabul ilmi itu kan minal mahdi ilal lahdi, tidak ada batasnya sampai kita meninggal. Kenapa harus sampai seperti itu? Mungkin bisa, ini hal yang remeh-temeh tetapi
sebenarnya kalau kita nanti kembangkan bisa sampai kemana-mana sahabat Muqaddas. Gimana? Sebelum kami menjawab ya, secara singkat, ya, saya sendiri ya, yang dulunya itu ya di kaderisasi, sekarang turun ke Prabon dari sahabat Mufid jadi anggota Banser, bukan pembina tapi di kebanseran, membantu jalannya kebanseran. Berarti tidak jadi kembali ke pangkuan istri ya? Seharusnya tujuan pertama adalah kembali ke pangkuan istri, tapi bagaimanapun kok sudah jiwa mengalir di organisasi. Iya. Melihat perkembangan sekarang perlu penataan dan masukan, akhirnya saya lupakan ke pangkuan istri. Ya kadang-kadang lah kita ke pangkuan juga lah. Untuk menjawab dari yang dulunya saya muliakan, yaitu sahabat Ma'arifin ketua saya. Dimuliakan. Biasanya kan ngomong sih, udah kan ya tak muliakan. Sekarang menjadi teman karib, semoga menjadi teman karib Fituria wal akhirah. Amin, amin. Asal jangan teman hidup ya. Nah, teman hidup malah bingung tuh yang di rumah. Untuk mengulas sedikit masalah tolabul ilmi, kita ambil dasar yang tadi sudah disebutkan sahabat Ma'arifin. Tolabul ilmi fardhun 'ala kulli muslimin wa muslimatin atau utlubul ilma minal mahdi ilal lahdi. Ilmu itu sangat penting bagi kita, tapi juga ilmu tidak perlu, pentingnya lagi adalah adab. Kalau kita punya adab, tidak berilmu ya tidak ada artinya. Apalagi kalau berilmu tidak punya adab, itu pun juga tidak ada artinya. Yang terpenting pertama adalah mari kita sampai kapanpun tetap tolak ilmi. Karena man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradad dunya fa'alaihi bil ilmi, wa man aradahuma fa'alaihi bil ilmi. Semua itu kita membutuhkan ilmu atau pendidikan. Tapi yang terpenting dalam segi apapun, kondisi apapun, baik di struktural maupun tidak struktural, kita semuanya adalah mari kita tata niat kita untuk bertolabul ilmi. Karena tolabul ilmi tidak harus di bangku pendidikan, tidak harus di pesantren, dimanapun. Ketika ada yang bisa kita ambil manfaat, itu bisa juga kita buat mencari ladang tolabul ilmi. Seperti halnya kita jagung-jagung ini lah, walaupun sepertinya sambil ngeteh, ngopi, guyon, ada sedikit yang kita ambil dari pembicaraan ini adalah sebagai tolabul ilmi kita. Untuk itu dari sahabat semua, para pemirsa maupun pendengar, mari kita senantiasa selalu jangan sampai bosan-bosan untuk mencari ilmu, karena salah satunya ilmu itu adalah yang menyelamatkan kita semua. Hidup di dunia, baik urusan duniawi, kita harus menggunakan ilmu juga. Tanpa kita dasari ilmu, kita akan tidak dapat keuntungan sama sekali, bahkan mendapatkan kita adalah kerugian. Itu bagian dari hikmah kita. Hikmah untuk mencari ilmu tadi ya. Baik, terima kasih sahabat Muqaddas untuk permulaannya. Kemudian sahabat Mufid, ini mengalir juga akhirnya. Jadi disampaikan dari sahabat Muqaddas tadi, kalau kita mencari ilmu tidak harus di sekolahan atau di pesantren. Nah, posisi kita ini kan di dalam sebuah organisasi Ansor. Ada yang bilang ini kita khidmah, sudah masuk pada khidmah kan di organisasi. Kalau menurut sahabat Mufid ini, bisa tidak kita di organisasi ini dibilang sebagai tolabul ilmi juga, sahabat Mufid? Menurut jenengan bagaimana? Oke, terima kasih sebelumnya. Sebelum saya jawab,
Boleh kopi dulu ya? Ya. Monggo. Sambil lucut mau Moga ini kopinya menjadi sponsor utama. Moga-moga aja ya. Amin. Kopi tapi tepatnya teh. Berarti Kopi ini- kopi teh ngopi. Kopi ini rusik kopi lepek. balik potado piye kopi lepek tadi. Oke, terkait pertanyaan sahabat Ma'arifun yang juga dulu pernah saya ikuti, saya hormati, saya banggakan dan seterusnya, dan sekarang pun masih seperti itu walaupun sudah tidak menjadi ketua saya dan menjadi sekarang itu pembina saya. Saya dulunya sekjen, sekarang sama seperti Kodas turun jaban jadi anggota biasa. Iya. Wah, melu kupangan istri ya. Niatnya seperti itu. Sekjen Cuma Gediban. niatnya juga kembali ke kepala istri karena memang jiwa di organisasi. Jadi mau tidak mau juga terpanggil. Nah, ini bagian dari tolabul ilmi dan yang apa yang disampaikan yang diutarakan sahabat Ma'arifin. Banyak sekali ilmu yang saya dapat dari mengikuti Ansor ini. Banyak mulai dari kepemimpinan karena di sekolah formal itu tidak mengajarkan atau materi khusus tentang kepemimpinan. Selain kepemimpinan juga ada ini cara mengorganisir banyak orang mulai dari berbagai macam latar belakang. Karena Ansor ini kita tahu bersama bahwa latar belakang anggota-anggota ini sangat berbeda-beda, mulai dari rakyat jelata, rakyat biasa, rakyat menengah, rakyat atas, pejabat, PNS, ada yang kuli, ya, kiai, ya makanya macam-macam awal jadi berkumpul jadi satu. Nah, di situ otomatis karakternya berbeda-beda, sehingga di situ kita belajar menuntut ilmu bagaimana cara untuk mengetahui atau mengontrol dan apa istilahnya ya, memanage karakter masing-masing tadi menjadi satu organisasi, satu pergerakan yang sama, satu visi, satu misi. Nah, ini yang sangat sulit dan tidak diajarkan pada lembaga formal. Nah, selain itu juga ilmu keadministrasian juga ini asal juga menerapkan tidak hanya ngaji ngajar tapi juga administrasi juga di situ ditekankan. Jadi saya juga banyak belajar administrasi di sana. Karena dari juga berbasic sekjen tadi ya. Iya. Nah. Selain ilmu-ilmu tadi juga ilmu ekonomi, belajar tentang bagaimana caranya mendapatkan income baik untuk organisasi maupun pribadi. Entah itu nanti dilaksanakan apa tidak, yang penting kita sudah mendapatkan ilmu bagaimana caranya. Nah, kurang lebihnya seperti itu. Bahkan mungkin kalau dijabarkan mungkin semalam tentang keilmuan ikut jadi asal kita tolabul ilminya lebih ke ilmu hal atau ilmu bersosial gitu ya, lebih tepatnya seperti itu. Terus gini, mungkin dari kembali ke satu Muqaddas lagi nanti berkaitan dengan organisasi, dan ini berkaitan dengan ilmu. Jadi kalau terkadang kenapa saya membahas tentang ilmu yang berkaitan dengan dasar itu tadi, karena ini saat ini itu kadang orang itu menimba ilmu tetapi tidak ada gurunya ya, sahabat Muqaddas. Dan gurunya siapa? Gurunya adalah media sosial. Ini yang salah, karena dia menganggap sekolahnya itu hanya formalitas, tapi ilmu itu kita bisa ambil dari mana saja. Nah, diambil dari mana saja ini kalau tidak ada bimbingan, hanya dia buka YouTube, mendengarkan radio,
akhirnya yang masuk itu yang dianggap baik oleh mereka. Nah, oleh karena itu sahabat Muqaddas yang basicnya adalah pesantren ini, yai. Ini boleh ya? Bagaimana ini sahabat Muqaddas mengatasi hal-hal seperti ini, terutama di anak-anak yang masih masa sekolah. Bahkan kita itu anak-anak SD yang saat ini berarti kan sudah mulai dari dasar, sudah pegangnya HP. Akhirnya ketika dia mau mencari ilmu, dia tidak mementingkan bagaimana apa yang disampaikan gurunya, tapi lebih mungkin dia mengutamakan YouTube-nya, mungkin seperti itu. Dan tidak hanya di anak-anak, orang dewasa pun seperti itu. Dan ini yang benar-benar justru menjadikan riskan bagi generasi-generasi muda berikutnya. Ini menurut pendapat ini gimana ini, sahabat Muqaddas? Kalau menurut saya soal ilmu dengan guru itu tidak bisa dipisahkan. Ya. Karena bagaimanapun ilmu itu harus sistemnya adalah mutawatir. Mutawatir. Apa itu pengertian dari mutawatir? Adalah dari mana kita dapat ilmu? Dari orang tersebut, dan orang tersebut itu dari mana? Dari gurunya, dan gurunya dari siapa? Terus menerus menyambung, sinambung, yang ada rangkaian seperti rantai, berantai lah. Jadi jangan sampai terputus antaranya murid dengan guru. Itu harus. Karena apa? Ini soal nanti kita selama yang kita kerjakan di dunia pasti akan berkelanjutan nanti di akhir. Amaliyah kita, baik amaliyah ubudiyah ataupun amaliyah pekerjaan kita dalam duniawi maupun ukhrawi, itu kan akan dipertanggungjawabkan. Ketika berhubungan dengan ilmu, pengertian, kalau hanya menganggap instan seperti halnya di YouTube, sedangkan YouTube itu bisakah dia diberi pertanggungjawaban nantinya ketika kita berpegangan dengan media sosial, sehingga kita berguru kepada media sosial, nanti apakah media sosial bisa diminta pertanggungjawaban dengan perbuatan kita? Kan tidak mungkin. Maka dari itu saya sarankan kepada sahabat-sahabat semua pendengar, marilah kita berilmu dengan yang baik. Kita harus mencari guru yang intinya nanti bisa kita mintai pertanggungjawaban baik di dunia maupun nanti kelak di akhirat, yang harus kita pertanggungjawabkan selama kita hidup di dunia ini. Dengan dasar apa? Mestinya dengan dasar pedoman dari fatwa guru. Nanti pun juga gurunya diminta bertanggung-jawaban kepada siapa? Ya kepada gurunya lagi dan gurunya lagi. Yang namanya mutawatir seperti itu. Harus berkesinambungan antara satu dengan yang lain. Ada silsilahnya, ada urut-urutannya gitu. Itu menurut saya. Ya. Nah, berkaitan dengan itu, sahabat Mufid, ini jenengan kan paling sedikit banyak juga berkecimpung di dunia pendidikan. Nah, untuk mengantisipasi hal-hal tersebut, menurut jenengan ini dari segi dunia pendidikannya atau pihak sekolah, mungkin pihak sekolah itu bisa guru atau stakeholdernya di sekolah, kemudian dari segi orang tua. Nah, ini untuk mengantisipasi hal-hal seperti itu agar mencari guru yang benar, dan anak-anak yang memegang HP yang bisa membuka media sosial baik itu YouTube ataupun apa yang bisa dia mendapatkan informasi itu biar tidak salah. Kira-kira bagaimana mengantisipasinya dari dua arah tadi ya, dunia pendidikan sama orang tua. Oke. Menurut saya ini karena memang pandangannya luas sekali. Ya, tapi ini kita jagung ya menurut masing-masing. Gitu. Mencari ilmu lewat media sosial, baik itu Facebook, WA, YouTube dan sebagainya, itu bagi anak-anak didik bagi anak didik kalau di tingkat dasar ini masih bisa dibatasi dengan cara kalau pagi itu kalau sekolah dilarang bawa HP. Nah, itu kan bisa dibatasi. Siang
kan ada sekolah itu diniyah, TPQ dan sebagainya juga kan dilarang bawa HP juga. Nah kalau malam ini orang tua sangat berperan sekali di rumah. Jika orang tua ini mainnya los, ya akhirnya ya anak-anak juga los gitu. Tapi kalau orang tua ini ikut membatasi, saya yakin anak juga akan terbatasi gitu. Tapi kalau sudah tingkatan minimal SMP lah ya, SMP MTS, ini yang agak sulit. Karena apa? Zaman sekarang sudah eranya era digital, dalam artian ketika masuk usia puber, anak-anak pasti akan merengek minta HP sendiri ya, biasanya minta punya sendiri, bukan gabung sama orang tua. Lah ketika sudah mempunyai sendiri, ini kan sulit kita membatasi gitu. Nah pembatasannya bagaimana ya, kurang lebihnya hampir sama seperti di tingkat dasar, cuma untuk yang ketika di rumah ini memang agak sulit, kembali kepada pengawasan orang tua itu sendiri juga lagi. Nah, itu apalagi di tingkat aliyah, SMA juga semakin sulit. Nah di sekolah, di kelas, guru juga harus memberikan arahan pentingnya bermedia sosial, atau istilah yang positif, diambil yang positif. Jangan asal membuka YouTube, membuka Facebook yang tidak tahu dari mana sumbernya atau bisa dipertanggungjawabkan apa tidak. Nah ini guru berperan untuk di sekolah memberi arahan. Nah di rumah orang tua memberi pengawasan, pembatasan. Nah itu saya rasa seperti itu kurang lebihnya. Ya, jadi pengawasan dari orang tua ternyata sangat dibutuhkan ya. Ya betul. Karena bagaimanapun juga di dunia pendidikan itu waktunya kan terbatas. Dari penyampaian atau ketemu dengan anak-anak juga waktunya terbatas. Justru yang memang yang paling banyak untuk bertemu dengan anak ini adalah orang tua. Nah, karena itu memang pengawasan orang tua ini yang sangat ditekankan. Terkadang saat ini itu yang terjadi adalah orang tua itu sibuk dengan kegiatannya masing-masing. Yang kerja garmen itu waktunya bahkan untuk anak sangat kurang sekali. Oleh karena itu terus dari orang tua katakanlah ayahnya kerja di gudang, ibunya kerja di garmen, akhirnya anaknya di rumah dengan simbai. Akhirnya kan pengawasan orang tua kurang, sehingga wis pasrah bengkokan karo sekolahan, dan ini yang terjadi. Sehingga akhirnya anaknya bertemu dengan siapa saja, dan yang teman bermainnya itu yang dianggap benar kan, seperti itu. Terus niru lah katakanlah seperti itu, niru. Nah oleh karena itu ini sahabat Odas, peran pesantren sekarang itu. Nah karena ini yang seperti yang dikatakan di awal, di ilmu akhlak ini yang penting, ya kan? Ilmu akhlak, kadang orang pinter juga tapi akhlaknya kurang juga, ini akhirnya tidak dipakai di masyarakat. Nah untuk membentengi anak-anak didik yang sudah terkontaminasi dengan hal-hal yang seperti itu, bahkan mau buka apa saja sekarang itu di media sosial itu sangat vulgar sekali, tidak zaman seperti dulu. Di Facebook saja kalau kita buka di marketplace itu jual obat kuat itu gambarnya vulgar sekali itu. Zaman dulu sudah tidak ada, tapi sekarang vulgar sekali. Dan anak itu bisa dengan sengaja membuka juga bisa, tanpa sengaja juga bisa terbuka. Nah ini peran pesantren ini bagaimana sahabat Muqaddas, karena ini banyak ini basicnya sahabat Muqaddas ini di madrasah diniyah juga di pesantren. Nah kira-kira untuk membentengi agar anak ini lebih menguatkan akhlaknya ini bagaimana ini sahabat Muqaddas? Bisa dikatakan pesantren mau jadi benteng berkuat, tapi saat ini dari kesadaran orang tua sendiri pun untuk memondokkan anaknya pesantren pun jarang. Apalagi basicnya pesantren ini seolah-olah itu
cuma di tempat persinggahan dalam pembelajaran formal. Ya. Rata-rata seperti itu pesantren sekarang kan seperti itu. Yang murni salafi kan jarang. Jadi niatnya itu nyekolah nos sambil mondok, bukan mondok sambil sekolah gitu ya? Enggak, rata-rata seperti itu. Iya. Justru lebih baik kan mondok sambil sekolah. Iya. Apalagi di madrasah sendiri, saya selaku juga pengajar di madrasah. Ketika ada anak mendapat teguran ataupun hukuman dari pihak guru madrasah maupun guru pesantren ataupun guru siapapun di dalam sekolahan pendidikan, itu jangan sampai orang tua menelan mentah-mentahan. Seperti halnya pengalaman pribadi, terus terang, saya pernah menghukum anak. Prinsipnya kami menghukum itu bukan menghukum fisik, tapi menghukum mendidik. Orang tua tidak terima. Cara kasarnya labrak ning omah. Anaknya mulai nangis, ditompo apa anaknya laporane anaknya, labrak ning omah. Itu sudah 2 kali. Pertama dengan alasan anak sing disayang, ucap-ucap disayang. Iya. Sampai mulai sekolah madrasah nangis, labrak nih wong tua, wong ini gurune, orang klarifikasi apa-apa. Akhirnya apa? Orang tua malu dengan sendirinya setelah mendengar penjelasan. Anak tahu hukum untuk praktek sholat subuh nggak bisa, nangis, mulai langsung pamitan di guru, kan akhlak juga tidak ada. Iya. Wong tuanya Jadi dari orang tua saja tidak menerima, mengajarkan akhlak yang tidak baik. mengajarkan akhlak seperti Iya. itu. Jadi peran utama memang orang tua. Yang kedua soal HP juga. HP saya sita. Orang tua datang ke rumahku ngamuk-ngamuk dengan bahasa yang sangat tidak enak didengar. Guru ora kok tuku HP ku ora usah moyok-moyok, ngene anak murid ta. Seperti banyak seperti itu. Nah, saya jawab kalau soal HP saya tidak milik dengan anak jenengan. Saya sudah punya. Tapi coba dilihat. Besok ingin ambil HP, silakan ambil di kantor. Setelah besoknya ke kantor, saya kasihkan ini HP jenengan. Nggih. Coba dikoreksi ada apa. Ternyata di situ adalah rata-rata seperti tadi, vulgar semua. Akhirnya apa? HP saat itu pada HP Retno berapa ya? Masih mahal pada saat itu. Wong aku cekel aku HP Lenovo pada saat itu. Nah, itu sudah Redmi berapa? Akhirnya apa? Dibanting saat itu sudah. Nah, untuk akhlak, terutama memang walaupun di pesantren, walaupun di diniyah itu mengajarkan akhlak, tapi peran penting adalah orang tua. Intinya di situ. Jangan sampai orang tua lengah dengan anak-anak kita sendiri, dengan siapa mereka bergaul, dan walaupun pegang HP katakanlah tersayang, yo kita harus ikut memantau juga lah. Tidak semerta-merta pesantren bisa merubah cara instan akhlak orang tersebut, tidak bisa kalau tidak dibantu peran dari orang tua juga. Menurut saya seperti itu. Baik, terima kasih sahabat Muqaddas yang telah. Jadi versi yang pesantren sama pendidikan formal itu tadi ya, karena waktunya terbatas ya. Ini statement terakhir dari beliau berdua, sahabat Mufid dan sahabat Muqaddas. Kembali ke Kak Ansor. Nah, Ansor ke depan untuk membentengi hal-hal seperti tadi, terutama generasi muda. Kira-kira peran Ansor atau mungkin melalui jalur Ansornya ini apa yang harus dilakukan kira-kira menurut jenengan berdua, dimulai dari Kang Mufid, mungkin statement terakhir Kang Mufid sekaligus. Oke, untuk membentengi anak muda, ya, peran kita bagaimana memberi teladan yang baik. Nah, ketika kita memberi teladan yang baik, otomatis orang akan, jika punya pemikiran yang baik, maka insya Allah akan tergerak hatinya dan ikut melakukan hal-hal yang baik, terutama di Ansor, gitu. Kurang lebihnya seperti itu, simpel saja. Jadi para generasi ini yang katanya Ansor generasi muda juga ya, ini memberikan contoh-contoh yang baik di masyarakatnya masing-masing, ya, bahwa anggota Ansor ini punya
diberkati yang baik, dan juga kegiatan-kegiatannya juga baik yang bisa menunjang untuk pendidikan generasi muda di lingkungan masing-masing ya. Kalau sahabat Muqaddas semua. Kalau menurut saya masalah di orang Ansor Ya. yang berperan penuh adalah tugasnya adalah Rijal Ansor. Rijal Ansor ya. Karena Rijal Ansor, sosok Rijal Ansor itu adalah tempatnya orang-orang yang pintar dalam bidang keagamaan. Itu harus kita bisa memberi motivasi kepada pemuda-pemuda untuk meneladani dan mengikuti jejak Rasulullah yang mengajarkan soal adab dan akhlak. Adab, ilmu itu juga perlu. Yang intinya kita harus bisa memberi contoh yang baik. Seperti halnya pada saat saya di era LLM tahu Yeah. jadi ini era PC era. Pernah walaupun dia tampil sulam. PC kok RA ya. Ya. Di PC di RA itu kami juga pernah mengadakan yang namanya Dirosa Ula. Intinya Dirosa Ula itu adalah penggemblengan untuk dai-dai muda yang nantinya untuk berperan penuh terhadap pemuda-pemuda untuk merubah dari mental nakal menjadi mental lemah lembut. Intinya gitu. Jadi sosok menunjangnya di Ansor adalah untuk membuat pola akhlak baik adalah fungsi tugas dari Rijal Ansor selaku bidang keagamaannya. Kalau Ansor adalah bidang apa mungkin di manajerial di keorganisasian dengan instansi pemerintah, stakeholder ya. Tapi untuk memanage akhlak yang baik adalah tugas dari sosok Rijal Ansor. Ya. Terima kasih dari sahabat Mufid yang mantan sekjen periode kemarin, juga dari sahabat Muqaddas ini dari ketua bidang kaderisasi dan juga anggota RADPC gitu ya. Sahabat-sahabat semua yang saya hormati dimanapun Anda berada, jadi jagung gayung malam ini bisa saya simpulkan yang mulai remeh-temeh tentang ilmu ya. Jadi memang ilmu yang kita perlu utamakan di sana ilmu adab, ini sangat penting sekali. Dan untuk mencari ilmu tidak cukup tidak hanya jangan dari YouTube saja tapi harus dari memang ada gurunya, dan gurunya itu yang harus mutawatir gitu ya ilmu, sehingga ilmu dan ilmiah itu akan bisa dipertanggungjawabkan. Dan juga samping itu peranan orang tua ini sangat penting sekali, sehingga di situ yang anak-anak yang peng-HP membuka media sosial dan sebagainya, ini orang tua lah yang berperan untuk bisa membatasi dari anak-anak, terutama dimulai dari tingkat dasar. Dan akhirnya peran Ansor ditunggu-tunggu, karena peran Ansor itulah yang bisa menjadi teladan, diharapkan bisa menjadi teladan di lingkungan masyarakat masing-masing, dan terutamanya adalah di peran dari Rijalul Ansornya, Rijalul Ansor, karena di situ ada forum-forum kajian atau istilahnya ngajinya, dakwahnya Ansor, yaitu di Rijalul Ansor, sehingga harapannya ke depan juga lebih memaksimalkan untuk kegiatan-kegiatan Rijalul Ansor untuk membentengi dari hal-hal negatif kader-kader anak-anak didik, kemudian juga penguatan dari akhlaknya. Itu saja. Semoga ada manfaatnya jagung malam ini ngalor ngidulnya gitu ya. Dan dari saya sendiri selaku dongkol ini ya, maaf yang sebesar-besarnya apabila ada kesalahan. Dan sekali lagi ini jagung bayang ini juga memotivasi kepada kader-kader di BAC Ansor Batalit ya. Sekali lagi, terutama ini dalam masa bulan Ramadan, semoga ada manfaatnya. Semoga ada manfaatnya dari saya. Cukup sekian. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq.
Wassalamualaikum Coba tangan. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kopi dulu ya. Saya Kompak kita tangan. Ya.